Yuk, luruskan. Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka baru saja dilantik tanggal 20 Oktober 2024. Malamnya, segera sesudah pelantikan tersebut, Pak Prabowo mengumumkan 53 menteri dan 56 orang wakil menteri. Berarti total ada 109 anggota kabinet kita sekarang. Apakah memang tren kabinet gemuk ini sedang terjadi di seluruh dunia? Yuk kita bahas. Kita kelompokkan ya, yang relatif sama-sama gemuk kabinetnya. Afrika Selatan punya 75, India 58, Nigeria 46 kementerian, Malaysia 27 kementerian. Tapi ada juga negara-negara yang relatif kurus jumlah kementeriannya. Cina 26 kementerian saja, Brunei 12, Amerika Serikat yang besar itu 15 kementerian saja, plus 10 kepala lembaga yang setara dengan menteri, Jepang 11 kementerian dan 4 kepala lembaga yang setara dengan kementerian. Jadi bervariasi ya Synergy Friends. Tapi catatan saya ada juga tren di mana sejumlah negara itu justru membuat kabinetnya lebih kurus, lebih ramping. Contohnya Hungaria dari 17 kementerian menjadi 12. Lalu ada juga tren untuk menggabungkan sejumlah kementerian. Misalnya Jerman, Menteri Tenaga Kerja dan Sosial, Menteri Ekonomi dan Energi. Singapura punya Menteri Perdagangan dan Industri, Norwegia Perdagangan dan Industri juga. Jadi, Synergy Friends, gara-gara Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 61 2024, Presiden sekarang boleh mengubah struktur organisasi kabinet sesuai kebutuhan. Makanya mungkin ya Pak Prabowo memecah sejumlah kementerian menjadi 2-3 kementerian, lalu menambah wakil menteri bisa sampai 3 orang per kementerian. Contohnya, Kementerian Pendidikan Nasional dan Pendidikan Tinggi, yang zaman Jokowi 1, kini jadi 3. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Ristek, dan Kebudayaan. Kementerian Hukum dan HAM sekarang dipecah jadi 3, Hukum, HAM, dan Imigrasi. Sebenarnya tantangan kabinet gemuk itu besar loh. Pertama berat di pemenuhan anggaran, karena APBN 2025 cuma naik sedikit sekali, dari 2.996 triliun menjadi 3.005 triliun saja. Rebutan dong, bukan hanya antar kementerian, tapi antara rapat dan perjalanan dinas dengan biaya implementasi program. Bayangkan kalau lagi ada negosiasi dengan negara lain. Siapa yang ngurus persiapan, siapa yang ngambil keputusan. Bakalan lama nih proses internalnya. Jadi Synergy Friends, gemuk atau kurus kabinet kita sebenarnya tergantung kita lagi. Kita mau apa dari para menteri itu? Mengingat perekonomian sedang sulit, sebenarnya kasus di Maldives, satu negara di selatan Sri Lanka dan India, bisa jadi satu catatan. Karena di negara tersebut, mereka akhirnya memecat 225 orang pejabat negaranya, termasuk 7 menteri dan 43 wakil menteri. Nah itu dia POV dari saya. Apa POV kamu soal kabinet gemuk? Silahkan tulis di bawah ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Makasih.